Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah energi negatif ya, yang mungkin ada di rumahmu. Jadi pesan semesta ini kepadamu, apa yang ingin semesta sampaikan di energi-energi rumah kalian yang negatif yang harus kalian singkirkan supaya energi itu jangan menghambat rezeki, kesehatan, dan yang positif masuk ya. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, pesan kepadamu untuk dirimu dan lingkungan sekitar rumahmu. Agar rezeki kamu mengalir bagus, hidupmu tenang, nyaman, damai, rezeki bagus, kesehatan pun bagus ya. Kita lihat apa yang harus kamu singkirkan. Dan apa yang harus kamu taruh ya supaya energi rumahmu tetap bagus. Ada Three of Wands, kita kesingkirkan dulu ya sebelum ke pesan dimana ini barang-barang yang bagus ya. Ten of Cups, Knight of Cups, Knight of Wands, Five of Wands, Two of Wands, King of Swords, Queen of Cups. Oke, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk energi negatif di sini yang harus kamu singkirkan atau harus kamu buang ya, atau apa ya kalau dibilang dibersihkan mungkin ya. Di sini barang-barang yang banyak menumpuk ya. Barang-barang yang banyak menumpuk entah di dalam gudang, entah di dalam kamar, entah di manapun ya. Jadi buatlah rumah kamu itu tersusun rapi. Kalau menumpuk-menumpuk nggak beraturan ya, selain mengundang tikus, itu kan penyakit ya, ataupun debu ya. Nah itu. Ini secara logika juga ada, secara psikologisnya juga ada. Kamu gak nyaman dengan rumah berantakan, akhirnya ya rezeki juga gak nyaman kepada kamu ya. Ibaratkan hatimu panas ya rezeki juga keluar gitu. Jadi sebisa mungkin barang-barang yang menumpuk berserakan itu dirapikan. Kalau memang terlalu gak bisa dirapikan ya kasih orang ya. Kalau bisa ada satu tempat gudang tapi harus rapi juga. Penyimpanannya juga harus kayak perpustakaan gitu ya, disusun rapi biar kalau kamu cari juga kan nyaman gitu ya. Jangan berserakan taruh di sana, di sini, di situ ya, jadinya pusing. Nah itu ya, jadi jangan terlalu banyak barang menumpuk atau jangan terlalu banyak barang yang berserakan ya, diatur rapi supaya kamu nyaman. Oke, berikutnya di sini ada aroma busuk ya. Sampah-sampah di rumah ya, itu kalau sebisa mungkin dibuang ya, taruh di tempatnya langsung dibuang, dibakar ya. Jangan sampai dia sudah berulat, sampai sudah aromanya kurang bagus ya. Nah itu akhirnya energi kurang bagus juga
ya. Sampah-sampah busuk atau bau-bau busuk ya, itu dibersihkan, disiram ya, disikat, habis itu sampahnya dibuang, terus sisa-sisanya itu dibersihkan ya. Karena saya lihat di sini ada aroma-aroma busuk ya. Kalau mungkin dari pembuangan, dari got, itu sering-sering dibersihkan ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah buang sampah, tapi ternyata got kamu yang bau gitu ya. Ya got pasti bau gitu. Tetapi setidaknya kalau dibersihkan pasti airnya mengalir bagus ya, pasti nggak akan bau gitu. Yang bau itu karena airnya nggak jalan. Ya ibaratkan mampet ya. Jadi dibersihkan karena kalau got atau aroma busuk itu sama saja mengundang yang negatif, entah hewan ataupun apapun ya, yang akhirnya masuk ke dalam rumah kamu gitu, ataupun kamu yang nggak nyaman akhirnya kamu keluar dari rumah gitu. Nah ini juga ya, seminimal mungkin hindari pertengkaran di dalam rumah ya, walaupun mungkin benda-benda yang tadi saya bilang ya, ini sekarang lebih ke dirimu ya. Kalau kamu bertengkar ya di dalam rumah, diselesaikan dengan cara musyawarah dan jangan diamin sampai besok gitu ya, diselesaikan. Karena pertengkaran itu akan apa ya, kalau dibilang, kalau ada satu orang yang ribut di rumah itu energinya nggak bagus di dalam rumah, bisa ada yang sakit, besoknya bisa ada yang sakit ya, entah anak, entah kamu, entah pasanganmu ya. Jadi jangan sampai ada pertengkaran. Kalau kita memang ada perselisihan paham, tetapi diselesaikan dengan cara bicara, bukan diam ya, bukan juga ngegas, bicaranya yang santun gitu ya. Jadi jangan sampai kamu membiarkan pertengkaran itu berlama-lama ya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan. Begitu juga di sini ya, energi negatif bisa juga kamu bisa merasakan energi negatif dalam dirimu itu kalau kamu susah tidur ya. Jadi di sini lagi semesta mau sampaikan untuk kamu bisa merasakannya. Oh kayaknya saya susah tidur, berarti pasti ada energi negatif. Entah kamu bawa dari luar atau memang ada dalam rumah kamu. Ya, energi negatif ini apa ya Kak Ica? Apa ya kalau dibilang, satu energi yang panas sehingga kamu tidak nyaman ya, entah dari apapun. Karena di alam semesta ini semuanya ya, di dalam rumahmu itu kan energi, entah bangku, televisi, terus dirimu sendiri, tanaman, hewan, itu semua energi ya. Jadi kalau energi dari luar mengendap ke, macam contoh bangku ya, bangku tuh ada energinya juga. Jadi sayang-sayangilah bangkumu ya, serasa kayak dia dihormati, disayang. Tapi kalau bangkumu kamu tendang-tendang, itu dia juga menyimpan energi. Di mana ya itu kamu tidak merawat rumahmu, ya berarti ada energi negatif di situ. Kenapa? Karena rumah merasa, atau furniture di dalamnya itu merasa bahwa kamu tidak menyayangi dia. Berarti dia bentrok dengan energimu. Makanya sayangilah tempatmu di mana kamu tinggal gitu. Dibersihkan. Sayang kan bukan I love you gitu, tetapi ada sentuhan. Nah itu dibersihkan, disayang, dilap. Nah itu gitu ya. Supaya apa? Dia merasakan ada energi dari tanganmu itu, dia merasakan bahwa saya diinginkan, dan akhirnya kamu bisa nyaman, bisa menyatu dengan dia. Ya. Oke, jadi kalau kamu susah tidur ya, berarti kamu banyak energi yang kurang bagus di dalam rumah ya. Sering-sering bersihkan rumah, sapu, pel lantai ya. Itu bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi setidaknya kita menukar energi juga, bahwa oh saya diinginkan, saya disayang, saya dibersihkan. Nah itu ya. Jadi nggak usah perlu rumah-rumah yang terlalu wow kalau kamu nggak bisa membersihkannya ya. Kalau bisa rumah sederhana tapi kamu sayang, nyaman, enjoy di dalam ya. Kamu sanggup membersihkannya. Kalau nggak sanggup membersihkan ya sewa pembantu gitu kan. Tapi kalau nggak bisa sewa pembantu, ngapain rumah besar ya. Itu hanya menyimpan energi negatif ya. Oke. Di sini rumah terasa panas ya. Rumah terasa panas.
Jadi sebisa mungkin kamu susun barang yang rapi, terus sirkulasi udaranya ya. Jadi supaya energi angin ya, energi matahari ya, panas matahari itu bisa keluar dari berganti ya. Macam contoh panasnya dari matahari, terus habis itu malam ya angin sepoi-sepoi ya, bisa mendinginkan lagi. Bukan panas sampai malam, pagi lagi panas lagi gitu ya. Dan ini terjadi. Ada beberapa orang susah tidur karena kepanasan. Nah, itu berarti barang-barang yang tadi, barang-barang ataukah mungkin sirkulasi udaranya yang kurang bagus, ataupun ventilasimu harus dibersihkan karena banyak debu. Makanya angin tidak bisa, ataupun udara itu nggak bisa tertukar. Ya. Jadi jangan, kalau kamu merasa rumah kamu panas itu berarti energinya sudah nggak bagus. Ya, itu bisa-bisa kamu sakit di fisik, sakit di mental, ataupun sakit di kantong ya, kantong kering. Nah itu memang kenyataannya seperti gitu. Coba deh kamu pergi ke rumah-rumah yang tidak pernah dibersihkan ya. Kalau tidak kamu bisa sakit. Itu secara logikanya gitu, karena debu ya. Secara fisik, secara mental kita nggak nyaman nih. Jangan sampai ada setannya ya kan. Karena ada energi negatif, kok saya merinding-merinding ya itu. Padahal sebenarnya kita nggak nyaman di situ. Dan secara kantong kering kita pusing. Aduh, saya pusing ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Nggak produktif. Nggak produktif apa? Kantong kita kering karena tidak menghasilkan uang. Nah ini itu secara psikologinya seperti gitu. Ya, jadi jangan sampai kamu membiarkan rumahmu itu ada energi negatif baik dari kotoran debu ataupun kotoran yang lain. Ya, jadi dibersihkan. Jadi dengan cara kamu sudah tahu bahwa kok saya susah tidur, kok saya merasa gerah. Nah, berarti rumahmu harus dibersihkan. Ya, terus kamu cepat lelah di dalam rumah itu juga salah satu. Ya, salah satu apa dibilangnya energi negatif itu ada di dalam rumahmu, entah di halaman, entah di dalam rumah. Ya, cepat lelah, cepat capek. Kok saya capek ya? Dan tidak betah di rumah. Ya. Emosian terus ya, itu secara tidak langsung gitu. Jadi kalau kamu sudah merasa kok saya emosi atau pasangan saya emosi terus, itu harus dibenahi ya, harus dibenahi dari sisi rumah, dari sisi kebersihan semuanya, dan terutama kebersihan dirimu juga ya, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan pasangan. Dan di sini semesta mau sampaikan juga untuk bisa apa ya kalau dibilang ya, bersih-bersih kebun, bersih-bersih halaman ya. Kenapa? Ya jangan sampai ada sarang ular. Iya kan? Jadi bersih-bersihkanlah supaya energi negatif itu keluar ya. Kamu berbenah, wih jangan sampai ada orang taruh ini. Kita tahu, oh bersihkan, kamu kasih keluar. Ini kan kita tidak tahu kalau seandainya kita nggak bersih-bersih. Ada orang taruh-taruh barang-barang ya di halaman. Ya, nggak tahu barang-barang apa lah, intinya yang negatif aja. Tapi kalau kita bersihkan, kita angkat, kita buang, ya sudah, kita bakar, kita buang, berarti terhindar gitu. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan untuk kamu untuk lebih banyak bersih-bersih. Bersih-bersihnya dengan apa? Dengan kamu harus bisa apa ya kalau dibilang ya menabur garam di sekeliling rumah ya. Dan juga mengepel lantai dengan, ataupun mungkin berbenah bersih-bersih dari debu-debu itu ya, lap kaca apa dengan air, tapi dicampurin garam dapur sedikit ya, dicampurin garam dapur ya. Kalau mungkin di halaman ya tebar-tebar garam di sekeliling pinggiran-pinggiran rumah ya, itu untuk mengusir energi negatif. Dan juga di sini kamu bakar dupa ya, kamu bakar dupa atau aroma wangian lainnya ya, supaya apa, nyamuk ini secara psikologis itu asap itu untuk mengusir hewan-hewan yang merugikan kita sebenarnya ya. Tetapi kadang-kadang orang berpikir negatif ya. Selain aroma yang enak sesuai dirimu, bukan dupa yang tidak kamu sukai ya. Dupa, sekarang kan dupa banyak yang ini ya, yang aromaterapi, yang sesuai dengan rileks kamu ya, bisa membuat kamu rileks ya. Jadi carilah dupa yang cocok dengan dirimu, dimana kamu senang menciumnya, bukan dupa yang tidak kamu sukai
Ya, jadi jangan asal dupa juga, nanti bikin tambah pusing ya, karena ada dupa yang kayak bau asap itu kan. Jadi carilah dupa yang membuat kamu happy, enjoy. Jadi aromanya itu mewangikan isi rumah, sekalian mengusir yang negatif ya, atau macam contoh nyamuk, lalat ya. Dan ya yang paling utama merilekskan badanmu ya, karena aromanya gitu. Ya, jadi dibersihkan ya. Ini harus dibersihkan. Ini kaca, ventilasi, lantai, seluruh area dapur, seluruh area kamar, lemari, gudang, dan toilet. Ya, itu sarang-sarang energi negatif. Jadi dibenahi supaya energi negatif itu hilang. Kamu bisa membenahi dalam seminggu. Coba kamu lihat, rezekimu pasti bagus. Ya, tidak perlu lihat yang mewah-mewah, yang penting kamu nyaman. Kalau kamu merasa bahwa rumahku ini nggak nyaman, berarti bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan kenyamanan? Ya, kamu beli karpet baru, ini contoh. Kamu beli cat baru ya, untuk bisa ngecat. Maaf agak berisik ya. Ya. Jadi kamu rugi di awal, macam contoh saya beli cat kan pakai duit Kak Ica. Oke, kamu beli dulu, tapi nanti kembali loh. Karena apa? Kalau kamu happy, kamu enjoy, kamu bahagia ya. Itu duit yang kamu keluarkan contoh 150.000 untuk beli cat, nanti kembali 300.000. Yang penting kamu bahagia dulu, kuncinya itu bahagia dulu. Karena uang itu senang dengan orang yang bahagia. Ya, tapi kalau kamu merasa aduh Kak Ica, saya baru terus nanti saya 150 terus gimana, uangku habis. Ya berarti kamu nggak usah kasih keluar uang aja sudah sekalian, biar seret sekalian. Ya, sekarang itu kan hidup ini kan pilihan, jadi kembali lagi kepada kamu. Apalagi kamu datang di readingan ini bukan saya yang suruh, ini semesta yang mau memberitahukanmu, perantaranya saya. Jadi saya hanya menyampaikan, semua lagi kembali kepada kamu. Karena hidup itu ada pilihan, jadi kamu mau memilih mana. Selama kamu berbahagia, rezekimu lancar, kesehatanmu bagus. Selama kamu mumet, stres, ya siap-siap aja banyak hutang, stres, ribut sana ribut sini, nggak ada uang, ya macam-macam lah. Jadi di sini semesta mau sampaikan untuk keluarlah dari energi negatif pada rumahmu, karena rumah itu adalah pusat. Ya, kita mau kembali kemana? Pasti ke rumah. Ya, kita capek kemana? Ke rumah. Ya, kalau kita senang-senang mungkin bisa keluar, tapi ujung-ujungnya kan pasti kita ke rumah, pulang lagi. Ya, jadi harus rumah itu nyaman, senyaman mungkin. Buat kamarmu tuh nyaman, ya. Nggak apa-apa rumahmu sederhana, ya. Yang penting kamu nyaman, kamu benahi. Sekarang banyak kok wallpaper, ya. Banyak juga cat-cat yang bagus, ya. Jadi harus bisa berinovasi bagaimana caranya supaya kamu nyaman. Versi kamu, bukan versi orang lain, versi kamu, dan akhirnya kamu bisa tidur nyenyak, happy, enjoy, rezekimu pasti bagus ya. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan ya. Keluarlah dari energi negatif ya, atau hilangkan energi negatif dari rumahmu supaya hidupmu ke depan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.